Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Saputra. Baik, mohon izin sebelum saya lanjutkan, saya izin selamatkan. Nama saya Agus Saputra, koordinator dari kader penyelamat Partai Golkar Kabupaten Siak yang tanggal 7 Juni waktu yang lalu kami melakukan protes terkait pleno yang dilakukan oleh Partai Golkar Kabupaten Siak. Dalam hal ini kami ingin mengklarifikasi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bung Zulfan Heri, Kepala Bapilu Partai Golkar Provinsi Riau. Ya, klarifikasi tersebut akan disampaikan oleh Bung Juwana. Kepada saudara tua kita kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Izinkan kami dari kader penyelamat Partai Golkar Kabupaten Siak untuk melakukan sebuah tanggapan dan sanggahan atas klarifikasi yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Riau. Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Golkar Provinsi Riau, Bang Zulfan Heri, atas kericuhan terjadi pada saat rapat pleno Partai Golkar Kabupaten Siak yang dilaksanakan pada hari Senin 7 Juni 2021 yang lalu. Tanggapannya adalah, sanggahannya adalah, kami ingin menyikapi ini dari dua sisi, dari dua aspek, ya. Tanggapan yang diberikan oleh Bapilu Golkar Riau ini kami melihatnya dari dua aspek. Yang pertama, aspek pertama adalah dari sisi dari aspek kapasitas, ya, kapasitas. Persoalan yang terjadi di DPD Partai Golkar Kabupaten Siak, kericuhan yang terjadi pada Senin 7 Juni 2021 yang lalu itu adalah persoalan organisasi. Persoalan organisasi. Kita memaklumi DPD Partai Golkar Provinsi Riau melakukan klarifikasi karena memang harus dilakukan seperti itu untuk memberikan informasi kepada publik sikap dari DPD Partai Golkar Provinsi Riau atas kejadian yang telah terjadi. Tentu seharusnya DPD Partai Golkar Provinsi Riau dalam hal ini menyikapinya. Yang harus berbicara itu adalah pengurus yang membidangi urusan organisasi. Ini bukan persoalan pemilu, ya. Tidak ada kapasitas Bang Zulfan Heri di sini sebagai Ketua Bapilu untuk menyikapi persoalan organisasi ini. Kita tahu di dalam komposisi dan susunan pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Riau itu ada berbagai macam bidang. Ada wakil-wakil ketua, ada wakil-wakil sekretaris, ada kepala bidang, ketua bidang di bidangnya masing-masing. Dalam hal ini seharusnya Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Pak Samsuat, mengutus pengurus yang membidangi urusan organisasi dan atau tidak perlu didampingi oleh pengurus yang membidangi urusan kaderisasi. Bukan soalan Bapilu. Apa urusannya Bang Zulfan Heri selaku Bapilu mengurusi persoalan organisasi? Saya rasa itu kapasitasnya tidak tepat, ya. Kapasitasnya tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, tugas dan kedudukan dan jabatannya di Partai Golkar. Aspek yang kedua, kami menyikapinya dari aspek isi dari pernyataan klarifikasi tersebut. Isi dari klarifikasi tersebut. Ketika ini persoalan ini adalah menjadi sebuah urusan bidang organisasi, maka mari kita berbicara tentang aturan main di dalam Partai Golkar. Mari kita berbicara tentang mekanisme dan prosedur yang harus dilalui dalam Partai Golkar. Semuanya itu sudah diatur. Partai Golkar ini tertib sekali. Ada ART-nya, dalam ada ART diatur lagi di bawah melalui peraturan organisasi, kemudian ada lagi juklak dan ada turunan-turunan. Nah, di dalam video yang disampaikan, yang klarifikasi yang disampaikan oleh Bang Zulfan Heri pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, DPD Partai Golkar Kabupaten Siak mendapat undangan, mendapat pemberitahuan oleh
DPD Partai Golkar Kabupaten Siak untuk menghadiri rapat pleno, ya, rapat pleno, yang mana agenda rapat pleno itu dikatakan oleh Bang Zulfan Heri adalah agendanya revitalisasi, pengurus dan penggantian pimpinan DPRD Kabupaten Siak. Masalahnya di mana sekarang? Apa masalahnya? Tolong katakan. Penggantian pimpinan DPRD hari ini, pimpinan DPRD kita adalah Bang Haji Asmi SD. Katakan di mana kesalahan Haji Asmi SD. Nah, oke, kita maklumi sehingga diputuskan menjadi dikatakan ada sebuah kesalahan. Mekanisme penjatuhan sanksi dari disiplin organisasi kepada itu kader partai, kepada itu pengurus partai, sanksi kepada anggota DPRD dan atau sanksi kepada pimpinan DPRD itu dilakukan melalui namanya rapat pleno. Itu diatur dalam PO 15 tahun 2007 kalau tidak salah saya, dalam PO nomor 15 itu mengatur tentang penegakan disiplin organisasi, sanksi organisasi. Tidak disepakati bahwasanya ini saudara Haji Azmi melakukan sebuah kesalahan dan itu terbukti, maka diberikan sanksi organisasi namanya. Sanksi organisasi itu apa? Bisa dapat teguran tertulis, teguran secara lisan, kemudian teguran tertulis, ya, kemudian pemberhentian dari anggota, pemberhentian dari jabatannya sebagai anggota DPRD, dan pemberhentian dari pimpinan DPRD, baik di kabupaten atau kota ataupun tingkat provinsi. Tahapan-tahapan ini yang harus dilalui oleh kawan-kawan pengurus, ya. Teguran secara lisan, teguran secara tertulis, diberi surat peringatan namanya. Memperoleh surat peringatannya juga diberikan kesempatan. Setelah dia diberi surat peringatan, ada diatur dalam PO itu, PO 15 itu, kesempatan untuk melakukan klarifikasi namanya. Kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Ketika diberikan dia melakukan klarifikasi, kemudian dievaluasi kembali, ya. Nanti dia diberi kesempatan untuk apa? Tidak lagi melakukan kesalahan. Ternyata apabila dia melakukan kesalahannya lagi, diberikan SP2 nama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Nah, lazimnya praktiknya begitu. Namun apa yang ingin dilakukan oleh DPD Partai Golkar pada hari Senin yang lalu itu mengangkat semuanya. Mereka menganggap atas dasar musda, ya, atas dasar rakerda yang kedua-duanya itu bukan forum yang pada tempat yang mengatur itu, tiba-tiba menjadi dasar untuk dilaksanakannya pleno. Makanya pleno khusus dan langsung memvonis, ya, penggantian pimpinan. Jadi aturan mana yang ditegakkan? Di situ saya katakan tadi pembukaan ini tidak punya kapasitas untuk bicara secara organisasi. Dia silakan kawan-kawan perhatikan video ini. Tidak ada sedikit pun dia berbicara tentang aturan partai. Tidak. Dia hanya mengatakan musda, berdasarkan dari rakerda, maka terjadilah rapat pleno khusus. Ya, maka terjadilah. Jadi itu semua melanggar aturan organisasi. Kita tidak keberatan kok kalau Haji Azmi ini memang terbukti bersalah, ya, melanggar aturan partai dan itu dilakukan sesuai dengan mekanismenya, kita tidak akan melakukan keberatan, tidak akan melakukan aksi protes. Terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami dari forum dari kader penyelamat Partai Golkar Kabupaten Siak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Partai Golkar, Partai Golkar.